Coba bayangin deh, ada sebuah pulau yang selama ratusan tahun hidup dengan tradisi leluhur. Mereka percaya sama roh alam, gunung-gunung sakral, dan raja yang dianggap titisan dewa. Terus, tiba-tiba datang sebuah ajaran baru. Konsepnya radikal, Tuhan itu cuma satu. Tapi hebatnya, perubahan besar ini tuh nggak terjadi lewat pertumpahan darah. Sama sekali nggak. Ini terjadi lewat dialog, lewat simbol, dan bahkan lewat mistisisme. Nah, ini dia kisahnya tentang gimana dua dunia yang berbeda banget bisa bertemu dan entah gimana caranya malah melahirkan harmoni. Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Kalau kita lihat buku-buku sejarah kan, isinya kebanyakan perang, penaklukan, yang menang ambil semua. Tapi kisah dari tanah Jawa ini menawarkan sesuatu yang beda banget, sesuatu yang langka, sebuah alternatif dari konflik. Jadi gimana caranya mereka bisa melakukan itu? Oke, sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu dong, kondisi awalnya kayak apa sih? Jawa zaman dulu, apalagi di masa-masa keemasan Majapahit, itu punya tatanan spiritual yang wow, kompleks banget. Masyarakatnya itu hidup berdampingan dengan alam, tapi bukan cuma berdampingan, ada rasa hormat sekaligus takut. Kenapa? Karena mereka percaya alam itu hidup, dihuni sama roh-roh dan kekuatan gaib. Dan di puncak semuanya, ada raja, yang bukan cuma pemimpin, tapi dianggap sebagai wakil dewa di bumi. Dialah pusat dari segalanya. Nah, ke dalam dunia yang penuh magis dan sangat terstruktur inilah sebuah pandangan dunia yang sama sekali baru tiba. Sebuah ide yang buat zaman itu bener-bener radikal, monoteisme. Konsep ini bakal menantang semua hal yang udah mereka yakini selama berabad-abad. Coba deh kita lihat timeline ini. Yang bikin menarik tuh apa? Prosesnya. Ini bukan invasi militer yang datang tiba-tiba. Ide-ide Islam itu masuknya pelan-pelan, nyaris gak kerasa. Justru pas Majapahit lagi jaya-jayanya, dibawa sama siapa? Pedagang, ulama, cendekiawan. Jadi ini tuh lebih kayak difusi budaya yang organik, bukan penaklukan kilat. Ini pelajaran pertama nih, perubahan besar itu seringkali datangnya justru perlahan. Terus siapa sih otak di balik transformasi damai ini? Nah, mereka adalah sekelompok tokoh legendaris yang kita kenal sebagai Wali Songo. Mereka ini bukan cuma ulama, tapi juga intelektual yang jenius. Mereka paham banget psikologi masyarakat lokal. Mereka tahu kalau pakai kekerasan yang ada malah perlawanan. Jadi mereka pilih jalan yang jauh lebih cerdas, akulturasi atau adaptasi budaya. Oke, jadi gimana persisnya metode mereka bekerja? Di lapangan tuh mereka ngapain? Mereka nggak datang bawa pedang, tapi mereka datang bawa seni dan cerita. Di sinilah kita bisa lihat kejeniusan strategi mereka yang bahkan bisa kita pelajari sampai hari ini loh. Kita ambil contoh yang paling jelas dan paling keren, wayang bulit. Di zaman itu, wayang itu bukan sekedar hiburan ya. Wayang itu media masanya mereka, isinya penuh ajaran Hindu dari epos kayak Mahabharata dan Ramayana. Nah, para wali ini bukannya melarang atau menghancurkan wayang, mereka justru melihatnya sebagai kendaraan yang sempurna untuk pesan baru mereka. Sunan Kalijaga, salah satu wali yang paling visioner, melakukan sesuatu yang kalau di zaman sekarang bisa kita sebut rebranding sistem operasi spiritual. Keren kan? Jadi komputernya nggak dihancurin. Dia pertahanin user interface-nya, tampilan pertunjukan wayang, musik gamelan yang udah familiar banget buat orang-orang. Tapi pelan-pelan dia ganti source code di dalamnya. Ceritanya dimodifikasi, maknanya disisipin nilai-nilai baru. Jadi orang-orang desa nonton pertunjukan yang sama, tapi tanpa sadar mereka lagi menginstal worldview yang baru. Jenius. Dan ini nih, contoh paling brilian dari metode itu, Kalimasada. Semua orang Jawa tahu itu senjata pusaka sakti milik Yudhistira. Nah, Kalimasada nggak dihilangkan, tapi maknanya diupdate. Bunyinya kan mirip ya, Kalimasada, kalimat syahadat. Nah, pesan tentang keesaan Tuhan diselipkan ke dalam narasi yang udah ada di hati masyarakat. Ini sih bukan sekedar dakwah, ini cultural hacking tingkat tinggi. Iya, tapi kan perubahan segede ini nggak mungkin mulus-mulus aja. Pasti ada gesekan, ada ketegangan. Nah, masyarakat Jawa mengabadikan konflik ideologis ini dalam sebuah legenda yang epik banget. Pertarungan antara dua penjaga spiritual tanah Jawa. Di satu sisi ada Syekh Subakir. Dia ini simbol dari tatanan baru yang datang dengan logika monoteisme yang lebih rasional. Di sisi lain ada Sabdo Palon. Dia ini bukan orang biasa. Dia adalah personifikasi dari kearifan kuno Jawa itu sendiri, sang penjaga tradisi leluhur.
Pertemuan mereka ini bukan adu fisik ya. Ini adalah benturan dua paradigma, dua cara memandang dunia yang dahsyat banget. Nah, kata menetralisir di sini penting banget. Jangan sampai kita salah paham, ini bukan berarti agresi. Kalau kita lihat secara simbolis, ini tuh tentang pergeseran paradigma. Dulu, manusia mungkin hidup dalam ketakutan sama alam. Tindakan Syekh Subakir itu sebetulnya sebuah pesan. Kalian sekarang ada di bawah perlindungan satu Tuhan yang Maha Kuasa. Kalian gak perlu lagi takut sama roh-roh penunggu pohon atau gunung. Ini semacam pembebasan psikologis. Terus apa yang dilakukan Sabdo Palon, sang penjaga tradisi lama? Apa dia ngamuk? Enggak. Dia gak ngangkat senjata. Dia bijaksana. Dia sadar kalau perubahan itu gak bisa dihindari. Roda waktu terus berputar. Jadi dia memilih untuk menyingkir, tapi gak gitu aja. Dia meninggalkan sebuah mekanisme pertahanan budaya yang luar biasa cerdas. Sumpah ini yang gemaknya masih terasa sampai hari ini, fungsinya itu kayak jangkar psikologis. Semacam garansi yang ditanamkan ke dalam alam bawah sadar budaya Jawa. Pesannya kira-kira gini, silakan peluk ajaran baru ini, tapi jangan pernah lupakan siapa dirimu sebenarnya. Sumpah ini ngasih masyarakat keberanian untuk berubah tanpa harus merasa takut kehilangan identitas. Jadi setelah semua ini, siapa yang menang? Tatanan baru atau tradisi lama? Jawabannya mengejutkan. Nggak ada yang menang. Karena ternyata tujuannya dari awal emang bukan kemenangan, tapi harmoni. Dan dari pertemuan dua dunia inilah lahir sesuatu yang sama sekali baru. Hasil akhir dari semua proses tadi itu bukan kemenangan atau kekalahan. Keduanya justru melebur, bercampur, dan melahirkan kejawen. Nah, yang perlu kita ingat, kejawen itu bukan agama baru dalam artian institusi ya. Dia lebih ke filosofi hidup, sebuah cara pandang, sebuah manifestasi dari pencarian harmoni di dalam diri. Slide ini nunjukin resepnya dengan jelas. Kejawen itu mengambil konsep tauhid atau satu Tuhan dari Islam, terus dipadukan sama filosofi tentang budi pekerti dari Hindu-Buddha. Tapi di saat yang sama, kepekaan terhadap alam dari kepercayaan lama juga tetap dipertahankan. Bahkan konsep-konsep mistis kayak menunggaling kaula Gusti, penyatuan hamba dengan Tuhannya, itu nggak dibuang, tapi justru diberi makna baru yang lebih dalam lewat kacamata tasawuf Islam. Semuanya nyambung. Analogi ini pas banget kan? Bayangin aja ada musisi gamelan yang udah mainin musik kuno selama ratusan tahun, terus datang musisi baru bawa synthesizer. Bukannya synthesizer itu menggantikan gamelan, mereka malah main bareng, menciptakan musik yang baru, yang progresif, yang lebih kaya. Nah, itulah kejawen. Bukan kebisingan, tapi harmoni yang lebih kompleks. Jadi, apa sih intinya dari semua cerita ini? Kisah ini tuh bukan cuma tentang sejarah kuno yang berdebu. Ini menyimpan pelajaran yang sangat-sangat relevan untuk dunia kita sekarang yang sering banget terpecah belah. Nah, gambar ini merangkum semuanya dengan sempurna. Kita bisa lihat gimana berbagai elemen, sejarah, metode, legenda, dan hasil akhirnya itu saling terkait, membentuk sebuah jalinan yang rumit tapi indah. Kata kuncinya ada di sini, ide-ide baru itu memperkaya, bukan menghapus yang lama. Poin krusialnya tuh ini, masyarakat Jawa kuno dengan segala keterbatasan teknologi dan informasi mereka justru menunjukkan kecerdasan yang luar biasa canggih, yaitu kemampuan untuk memegang dua ide yang kelihatannya saling bertentangan, tapi bisa menggabungkannya jadi satu sistem yang berfungsi. Itu adalah critical thinking tingkat tinggi. Dan ini pertanyaan terakhir buat kita semua. Di zaman sekarang, di mana kita dibanjiri informasi, opini, dan ideologi yang saling serang setiap detik, insting pertama kita seringkali apa? Menyerang balik, memblokir, saling cancel. Kalau peradaban kuno aja bisa menemukan sebuah simfoni di tengah perbedaan yang radikal, kenapa kita, yang katanya lebih modern dan terdidik, seringkali justru memilih untuk menciptakan konflik? Mungkin pelajaran terbesar dari tanah Jawa ini adalah tentang mencari harmoni, bukan tentang mencari siapa yang menang.